Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini aku udah bikin teh. Udah dikasih gula, tapi nggak tahu manis atau enggak ya. Soalnya gulanya nggak terlalu banyak sih tadi ambilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berasa banget sepinya kos-kosan. Biasanya rame gitu. Ada aja yang ngomong gitu, ngobrol. Cuman nggak tahu kenapa lagi pada sepi. Walaupun saya bukan tipe yang gaul dengan mereka, tapi kadang-kadang kalau nggak ada suara juga berasa beda banget gitu rasanya. Kok sepi ya gitu. Padahal aku juga jarang ngobrol ya, nggak pernah, bahkan hampir nggak pernah gitu, jarang ngobrol lah, bahkan nggak kenal mungkin yang sebelah sebelah atas apalagi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena daripada bermasalah, lebih baik aku sendiri aja. Aku udah kayak yang gimana ya, udah apatis atau apa sih bahasanya, bermasalah dengan orang tuh enggak banget sih, bukan tipe gue. Nah, ini saya beli pisang goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Enak di langganan ya. Aku ngobrolin bagaimana kalian bikin YouTube dengan modal terbatas. Dan ini salah satu contohnya. Kita ngobrol secara acak. Apa yang terpikir? Enaknya sih live ya, tapi kalau live juga kalian terbatas ngetik-ngetik gitu ya. Gitu deh. Kalau interaktif sih lebih baik sih sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu contohnya ini. Kalian bikin konten video tidak harus mahal atau tidak harus bermodal yang nominal tertentu. Ini 1000-an. Nah, ini pun jatah makan. Jadi tidak ada anggaran khusus, ya enggak sih? Oke, sambil ngobrol. Konten yang kalian pilih sangat menentukan. Jadi pandai-pandailah kalian dalam memilih konten. Kalau konten kalian itu misalnya kayak bikin semacam drama atau mukbang, ya itu kan terbatas ya muatan kontennya. Kalau saya daily vlog, cicat kayak gini aja bisa dijadikan konten kalau daily vlog gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil ngopi. Bahkan kalau mukbang belanja masuk bisa. Maka pintar-pintar kalian milih konten. Oke. Sekarang bagaimana kalau misalnya kalian memiliki anggaran terbatas, keuangan terbatas, apalagi kondisi kayak gini? Sulit, Kak. Beli kuota aja kalian mungkin mikir lagi kan, agak pusing gitu mikirin tiap bulan bikin kuota. Dan kuotaku unlimited smart plan 1 GB per hari, dan itu cukup satu video, walaupun ya satu GB 1 hari dijatah sama smart plan. Saya bisa mengupload video yang isinya 2 GB loh gitu ya, muatannya 2 GB itu bisa upload dalam 1 hari. Seriusan, itu keuntungannya. Kenapa saya unlimited dan dibatasi 1 GB per hari, tapi kita masih bisa tetap nyetel YouTube segala macam? Karena kalau nggak seperti itu, nggak berasa 30 GB sekalipun. Misal kita per bulan beli kuota yang 30 GB, 60 GB, bahkan 70 GB dalam 1 bulan tanpa dibatasi gitu dari pihak ininya. Jadi apa sih namanya, jaringannya, dari pihak jaringannya itu, misalnya dari Telkomsel atau Smart Plan-nya, kadang-kadang bablas cuy. Kayak contohnya tadi kan yang aku bilang, saya nge-upload video itu 2 GB itu rata-rata ya, kurang lebihnya 2 GB gitu, gigabyte
sedangkan ini dijatah 1 GB. Kok bisa gitu? Karena memang ada semacam bonus-bonus tambahan segala macam, dan sistem mereka itu kan memang diberi kemudahan buat kita gitu ya. Walaupun kita dibatasi 1 GB per hari, kita masih bisa nyetel YouTube, kita masih bisa ngupload video gitu-gitu loh. Dan menurutku luar biasa banget sih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kuota. Kalian nih yang modal terbatas, YouTube, aktif di YouTube, modal terbatas. Yang kedua, ada beli keperluan konten. Kalau masalah HP segala macem, speaker, itu kan yang benar-benar pondasi, bener sih. Cuman sekiranya kalian cuman adanya itu ya syukuri itu, optimalkan itu, udahlah cukup. Jangan terlalu mikir yang gimana-gimana, harus gimana dulu. Bikin aja dulu konten. Nah yang lebih repot tuh kan yang sehari-harinya kan kalian tetap masih harus menyediakan budget buat bikin videonya kan, kayak semacam kayak mukbang ya, harus beli makanannya segala macem. Bingung teh beli makanannya kan, kalau itu aja kan nggak boleh kita. Makanya saya siasatin dengan cara dialog kayak gini atau obrolan ya. Keuntungan aku di sana, obrolan itu cuman sekedar sambil jalan aja. Kayak beli gorengan itu kan pemanis gitu loh istilahnya. Tapi lebih dikedepankan yang kayak konten yang satu ini, yang saya sedang bikin ini, obrolan seputar bagaimana kalian menyiasati pembuatan video dengan minim budget gitu loh. Apa nge-YouTube dengan minim budget. Hal-hal kayak gitu ya memang harus dipikirkan sih. Wajar kemudian banyak yang kemudian berhenti hanya karena ini kan butuh budget juga, butuh modal juga untuk bikin konten itu kan. Apalagi dia misalnya udah skalanya udah lumayan, viewernya udah lumayan sebenarnya, tapi terlalu mengawang-awang konsep dia dalam membuat video. Misalnya harus ada standarnya, harus segini, harus segitu gitu loh. Ya kalau dibanding dengan pemasukan dirasa jauh kurang gitu ya, susah kalau kayak gitu cuy. Ya kalau kayak aku nih sambil ini kan istilahnya makanan atau minuman kita sehari-hari, tinggal plus ngobrol kayak gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau konten kalian itu fokus ke mukbang, agak dibatasi ya, beda dengan daily vlog macam aku ya. Dan itu benar-benar jelas butuh modal. Kalau aku kan tidak harus beli makanan khusus gitu kan. Kalau mukbang itu kan harus ada makanan yang berbeda-beda dalam setiap saat, dan itu pusing gak sih? Menurut aku sih lebih pusing sih, menurut aku ya. Tertentu walaupun sekalipun hatta ada lah duitnya gitu kan, tapi kan agak dibatasi gitu. Tapi insya Allah kalau mumpuni duitnya ada sih, tinggal pesen. Kalau misalnya males datang ke tempatnya atau terlalu jauh ya memang tinggal pesen sih, tinggal pesen Grab, Gojek. Tapi kan kalau kalian sudah gede, channelnya udah gede, kalau cuma sekedar pesen aja kan beda dengan kalian datang langsung ke tempatnya kan. Karena itu yang jadi pembeda antara kalian dengan YouTube kecil juga sih. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sedih yang nggak punya banyak modal. Misal nih kalian ada di desa, kalian liatinlah lingkungan atau aktivitas sehari-hari kalian mancing. Malah kalau kalian tinggal di daerah itu lebih enak sih sebenarnya. Aku aja yang tinggal di kota paling yang jadi sering kali, makanya jangan heran kalau kalian lihat aku belanja. Dan itu pun seminggu sekali kan, jatah aku belanja itu, karena kurang lebih ya jangan terlalu banyak keluar karena nantinya banyak jajan. Itu prinsipnya, prinsip dasarnya. Saya keluar itu paling beli kuota, belanja stok makanan, balik lagi. Karena namanya di luar kadang pengen lihat ini, pengen lihat itu, pengen ya itulah. Saya prioritaskan untuk tidak terlalu banyak keluar. Dan keuntungan lainnya kalau misalnya kalian mengoptimalkan yang ada, jangan
pertama dari pola pikir ya, jangan dulu gimana-gimana. Dari pola pikir kitanya aja, lebih cenderung kayak ke prioritasan kreativitas lah. Jangan berpikir bahwa aku butuh modal, ini harus beli ini, harus beli itu. Jangan membatasi lah intinya. Jangan membatasi bahwa standarnya nih kita harus seperti ini, standarnya harus seperti itu. Boleh, karena itu kan kualitas, kita ngejaga kualitas konten kita. Cuman semakin kalian mengerucutkan standar kalian, makin sulit kalian mencari konten nantinya. Ya aku lihat kontennya gini-gini aja sih. Cukup modal nasi ini pemanisnya ya itu aja, makan gorengan gitu, teh manis, ini teh manis lejeng, nah itu tambahan doang cuy. Dan itu sehari-hari kak kita makan kayak gini tuh. Tampilin aja sebentar sekilas, mungkin dalam hitungan setengah menit juga lumayan ya, 30 detik gitu. Jadi ngisi-ngisi lah, termasuk nih kayak gini ya. Aku tadi buat cuci tangan, bekas cuci tangan di sini supaya mudah saja. Itu kan juga nambah-nambah nambah-nambah menit. Pokoknya itu ya, pintar-pintar kalian nggak bisa beli barang, nggak benar-benar nggak ada duit sama sekali, minimalkan kuota ya kalian. Makanya kenapa saya ambil Smartfren ini, benar-benar kalian bandingkan dengan kalian, bukan bahkan mungkin aku lebih hemat dari kalian dalam penggunaan kuota ya. Kuota Smartfren itu sebulan itu 80.000 cukup buat aku banget, cukup. Yang kata teman jaringannya nggak bagus, iya, cuman kan ada keunggulan lain itu tadi, murah untuk beli kuota ya. Maka itulah modalnya seperti apa, dan kalian bisa upload tiap hari. Nah aku kasih tahu ya, untuk bisa menghemat nih, misal kalian ingin tiap hari upload, memanfaatkan kuota kalian. Kalau kalian punya smartphone yang sama dengan aku, pasti tiap hari udah dijatah, sayang kalau nggak dimanfaatin. Kalian jangan dulu di publik ya, ada video segera diupload terus tiap hari. Kalau misalnya kalian ingin menghemat, bisa nanti tinggal dipublikasikannya aja. Setelannya jangan dipublikasikan cuy, jadi privasi dulu. Nanti kalau dirasa pengen tiap hari tiap hari atau per dua hari kalian upload tayangnya, ya tinggal di setelannya aja di ini. Nah, aku dulu belum tahu, nah sekarang aku udah tahu. Kalaupun misalnya saya pengen menghemat video karena susah bikin video, ya saya bikin privasi dulu walaupun upload tiap hari, karena kan sayang banget kuota tidak kepake gitu. Karena kadang ada masanya kita males segala macem ya kan. Ya itu sih, kalau kita punya stok video, walau kita malas masih bisa tetap tayang ya kan. Ya yang belum tahu nih, di privasi ya, nanti kalau misalnya bikin video kebanyakan ada kuota masih nganggur, tinggal di privasi aja, jangan males lah. Yang repot itu kalau udah males bikin konten ya, males syuting gitu. Emang aku ngerasain ada masanya jenuh gitu ya, cuman ya janganlah, sayang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari kuota kan, kuota itu think tanknya cuy. Saya sarankan kalau kalian nggak punya cukup banyak budget, Smartfren itu 80.000 sebulan itu udah mumpuni semuanya lah. Lu pengen kayak aku kan cari konten, kadang-kadang lihat video orang lain, lihat YouTube, lu tiap hari bisa nonton YouTube cuy. Sekalipun lu upload video dan lu masih tetap bisa nonton YouTube. Mungkin ya agak loading lah kalau misalnya kita kepake buat yang lain-lain juga kan, loading lah. Tapi Smartfren walaupun seperti itu, dia masih bisa tetap nonton kita ya. Ya walaupun kuotanya udah kita pakai buat upload video, masih tetap bisa nonton cuy. Karena memang itu termasuk bagian ya mereka tawarkan ya. Jadi bagus lah, belilah Smartfren. Kalaupun misalnya kalian udah ada nomor utama ya gimana ya. Kalau aku sih kayak yang udah dulu deh, depending dulu. Kalau bisa 2 HP ya, kalau bisa. Yang satu cukup buat chit chat atau buat SMS atau WA. Agak repot sih sebenarnya. Jadi yang satunya benar-benar khusus buat upload video Smartfren ya. Katanya memang jaringannya nggak terlalu bagus ya. Pintar-pintar kita lah intinya gitu. Alhamdulillah di sini memang awal-awal lihat, wah gak ada ininya,
sinyal. Cuman kemudian lama-lama mulai ada dikit, 1 2, cukup itu, cukup bisa ngupload, bisa nonton YouTube, bisa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awal-awal agak ketar-ketir, waduh jaringannya kok nggak ada gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah ketangkep sih, udah biasa aku, walaupun agak loading, kadang-kadang nggak ada sinyal. Ya itu aja yang aku terpikir saat ini. Itu sebenarnya ada banyak yang bisa kita diskusikan sih, lebih pengen diskusi. Terima kasih sudah menonton. Apa yang aku tahu aku udah sampaikan untuk saat itu. Yang ini terpikir yang itu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.